Nah, mari kita sama-sama membaca dari Matius. Ya, Matius 5. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kita akan berdoa sekali lagi untuk memulai khotbah pada hari ini. Matius 5 ayat 1 sampai 12, saya akan membaca dengan Alkitab TB2 ya. Khotbah di bukit ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kami, bukan saja kebutuhan jasmani kami, tetapi kebutuhan rohani kami. Kami sadar Tuhan bahwa sebagai manusia yang sudah Tuhan ciptakan, kami bukan butuh makanan jasmani saja, tetapi kami butuh firman Tuhan yang menjadi makanan buat rohani kami, buat jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam keseharian hidup kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan hadir di dalam keseharian hidup kami, bahkan kehadiran Tuhan pun lebih nyata lagi ketika kami boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan untuk merayakan dan menguduskan hari Sabat, hari untuk beristirahat dari segala pekerjaan dan beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mengenal Tuhan kami yang hidup, Engkau yang adalah pemelihara dan juru selamat kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Engkau mau memberikan kami firman Tuhan yang boleh tertulis di dalam Alkitab, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan juga mengingat kebenaran yang dari Tuhan sendiri untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Peliharalah Tuhan iman kami dan pimpinlah pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya kami boleh fokus, kami boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan dan kami boleh menangkap isi hati Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di Gereja Reform Injil Indonesia kita memiliki penekanan pelayanan yaitu tentang seminar teologi. Seminar-seminar yang kita adakan bukanlah seminar yang berkaitan soal ekonomi, soal politik, soal kesehatan, soal psikologi, soal sosial, tetapi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang yang belajar firman Tuhan sebagai pengetahuan dan hikmat yang tertinggi yang bisa diperoleh oleh manusia, kita mengadakan seminar demi seminar tentang teologi. Tujuannya apa? Supaya kita boleh dilatih akal budi kita untuk bisa memiliki iman yang sejati yang Yesus Kristus berikan. Kita memiliki pola pikir yang alkitabiah. Kita memiliki perilaku sesuai dengan teladan dari Yesus Kristus. Dan itu akan mempengaruhi seluruh bidang-bidang yang lain ketika kita terjun di dalam politik, pekerjaan, bisnis, kesehatan. Kita memiliki konsep Kristen, konsep dan ajaran yang Yesus berikan kepada kita, sehingga dampak kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipanggil sebagai garam dan terang dunia ini, kita bisa memberikan dampak yang baik buat dunia ini. Itulah harapan
yang Yesus inginkan kepada para pengikutnya. Supaya anak-anaknya ini mengikuti teladan Yesus Kristus. Supaya kita betul-betul mempelajari firman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertanya ya. Kita boleh bertanya dengan rendah hati, bukan mau menghakimi atau menyalahkan ya. Kita bisa bertanya, kenapa gereja melakukan apa yang dia lakukan? Apa dasar gereja itu mengadakan seminar? Seharusnya sebagai gereja Tuhan, sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, seharusnya semuanya itu adalah dasarnya, ada dasarnya. Yaitu dasarnya adalah kebenaran Alkitab, bukan yang lain. Bukan pikiran manusia, tetapi dasarnya adalah Alkitab yang kemudian kita kembangkan dan akhirnya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita buat seminar? Karena Alkitab mengatakannya. The Bible tells us so. Alkitab mengatakannya. Tahu dari mana Alkitab mengatakan bahwa kita harus adakan seminar teologi? Dari khotbah Yesus Kristus di bukit ini. Kita tahu Yesus Kristus ketika melayani itu umur 30 tahun. Ya sudah cukup dewasa dan dia melayani secara publik dengan melakukan mujizat. Dan kemudian dia menolong sesama, dia juga memanggil para muridnya, para rasulnya untuk mengikuti dia dan melayani banyak orang menjadi saksi Kristus, saksi kerajaan Allah. Dan ketika Yesus memulai pelayanannya, dia memulai dengan suatu seminar publik pertama kali. Khotbah Yesus di bukit ini adalah bicara soal seminar Yesus Kristus yang Yesus ajarkan kepada banyak orang. Bukan hanya orang yang sudah mau percaya kepada Kristus, tetapi juga orang yang bukan Kristen, yang masih belajar tentang kekristenan, yang bahkan orang non-Kristen pada waktu itu juga mendengar khotbah Yesus Kristus di bukit ini. Maka kita bisa sebut bahwa Yesus Kristus adalah profesor kehidupan yang memberikan seminar tentang kehidupan. Profesor atau raja, segala raja yang sedang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Di sini Yesus Kristus bertindak sebagai seorang yang rabi, seorang guru yang berotoritas mengajarkan kerajaan Allah kepada banyak orang. Bagaimanakah sebagai manusia yang sudah Tuhan ciptakan harus hidup di dalam dunia ini. Disinilah Yesus mengadakan seminar. Oleh karena itu, kita pun mau mengadakan seminar. Dengan kalimat-kalimat yang kompleks, yang sulit dimengerti bahkan oleh kita mau belajar, mau merenungkan seperti yang Yesus sudah khotbahkan di atas bukit di Galilea. Bapak Ibu sekalian, khotbah Yesus di bukit ini bukanlah khotbah yang dihargai oleh orang-orang Kristen, bahkan dikhotbahkan oleh orang-orang Kristen, bahkan dibaca oleh orang-orang Kristen, tetapi khotbah Yesus di bukit ini juga adalah khotbah yang dihargai oleh orang-orang non-Kristen sekalipun. Ya, orang-orang non-Kristen sekalipun ketika belajar moralitas, etika, mereka mendapatkan hikmat atau kebenaran lewat khotbah Yesus di bukit dari Matius 5 sampai 7. Pemimpin agama Hindu dan pejuang kemerdekaan India, ya, yaitu Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa khotbah Yesus di bukit ini adalah puncak dari kemanusiaan. Puncak moralitas dan etika yang begitu tinggi tentang kemanusiaan. Buktinya apa? Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Siapa di antara kita yang bisa mengasihi musuh? Siapa yang bisa betul-betul berhadapan dengan musuh dan tetap mengasihi dia? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita nggak bisa mengasihi musuh. Kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf dan orang yang suka kritik kekristenan, sampai mengatakan God is dead, Allah itu nggak ada, mati. Dia pun mengatakan bahwa ajaran Yesus, khotbah Yesus di bukit ini merupakan sebuah etika, ajaran yang radikal dan murni. Dia katakan demikian. Suatu ajaran yang kita harus pelajari soal beretika, soal urusannya dengan manusia yang lainnya. Ini ajaran yang murni, tulus. Gak ada motivasi kepentingan diri ketika Yesus berkhotbah di atas bukit ini. Lalu seorang pemimpin agama Buddha dari Tibet, ya, seorang yang bernama Dalai Lama itu mengatakan bahwa
Khotbah Yesus ini di bukit ya, khotbah Yesus di bukit ini merupakan sebuah kunci keharmonisan antar umat beragama. Ya, bagaimana orang Kristen tetap bisa mengasihi orang yang non-Kristen, bagaimana orang non-Kristen dapat mengasihi orang yang Kristen, kunci keharmonisan dalam relasi kehidupan manusia tersimpan di dalam khotbah Yesus di bukit ini. Dan kita tahu bahwa orang-orang Buddha itu sangat menekankan belas kasih. Yesus Kristus menekankan belas kasih juga. Bahkan melebihi ajaran-ajaran yang lain. Yesus katakan kasihilah musuhmu. Bermurah hatilah kepada yang membutuhkan. Orang-orang non-Kristen menghargai khotbah Yesus di bukit ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Orang Kristen yang katanya pengikut Yesus Kristus, tapi maunya dengar khotbah pendeta terus. Suruh baca Alkitab, gak mau. Padahal ini khotbah atau firman Tuhan. Bahkan sudah ada sendiri teladan dari Yesus Kristus, ini aku khotbah, kamu gak mau baca. Kamu gak mau dengar khotbah Yesus Kristus, manusia yang tanpa dosa, manusia yang tanpa salah, dan dia adalah Allah sendiri. Kita gak mau dengar perkataan Allah, sayang sekali. Jika orang-orang Kristen mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan harta karun rohani yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau bicara soal khotbah Yesus di bukit, ya, ada seseorang dari yang non-Kristen memberikan teladan kepada orang Kristen justru bagaimana kita harus bersikap kepada khotbah Yesus di bukit ini, terhadap khotbah Yesus di bukit ini. Yaitu kita tahu ya, seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi, hidup kurang lebih 200 tahun yang lalu. Dia seorang pejuang kemerdekaan, seorang pengacara, ahli hukum, dan juga banyak berkontribusi kepada masyarakat India. Dan sampai hari ini tidak ada orang India yang tidak tahu namanya Mahatma Gandhi. Bagi orang India tidak tahu nama Yesus, no problem. Tetapi tidak tahu nama Mahatma Gandhi itu problem buat sejarah orang-orang India. Dan Mahatma Gandhi seorang yang pintar, dia kuliah di Inggris, kuliah sarjana hukum. Dan ketika umurnya sekitar 25 tahun, dia memiliki pekerjaan di Afrika Selatan. Dia pergi ke Afrika Selatan sebagai pengacara, sebagai seseorang yang bekerja di sana. Dan kita tahu ceritanya ya, Bapak Ibu sekalian, ada suatu kali waktu dia memesan tiket kereta api eksekutif, kereta yang cukup baik, dia berhasil beli, dan dia duduk di atas kereta tersebut. Dan di zaman dulu ya, kurang lebih 200 tahun yang lalu kita tahu bahwa kondektur itu mengecek para penumpang ada tiketnya nggak, benar nggak, atau penumpang gelap. Kalau zaman sekarang saya naik kereta ya, Bapak Ibu saudara sekalian, nggak ada lagi kondektur atau petugas kereta yang mengecek tiket kita. Jadi ketika kita sudah print tiket, ya sudah di kantong terus sampai selesai. Karena mereka cek secara online kelihatannya. Ya ketika ada orang, ya sudah, berarti sudah benar gitu ya. Dicek secara online, ada yang pemesanan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman dulu harus orang mengeluarkan tiket kereta terus dicoblos gitu ya, dibolongin supaya ini betul-betul sudah dicek. Kalau zaman dulu beberapa tahun yang lalu saja, Bapak Ibu sekalian, mungkin 10 tahun yang lalu, saya juga pernah naik kereta, lalu dicek juga ya, dicetek bolong itu ya, dibolongin sebagai tanda sudah dicek oleh kondekturnya. Nah pada waktu itu Afrika Selatan dijajah oleh Inggris, juga oleh Belanda, ya. Intinya ada kolonialisme di sana, dan banyak orang kulit putih juga di Afrika Selatan. Dan kemudian ketika kondektur itu melihat Mahatma Gandhi yang kulitnya hitam, dia langsung diskriminasi. Orang kulit hitam, hanya properti saja. Bukan orang kulit putih sebagai orang yang pintar, yang bisa menjajah negara-negara, bisa mengatur perdagangan. Ini orang yang rendah. Terus kemudian ada penumpang yang lain di sampingnya melihat Mahatma Gandhi yang adalah orang kulit hitam, juga komplain kepada kondektur yang juga tidak suka dengan orang kulit hitam dan mengatakan turunkan Mahatma Gandhi dari kereta ini. Kereta ini hanya untuk orang kulit putih saja. Pergi sana orang kulit hitam. Akhirnya kondektur juga setuju, baik sekarang saya perintahkan kamu ya orang kulit hitam untuk turun di stasiun berikutnya. Dan secara paksa diturunkan oleh kondektur tersebut. Mahatma Gandhi di stasiun itu ketika merenungkan pengalaman dia secara rasis dan diskriminasi,
Dia menghabiskan malam di stasiun yang dingin, dia merenung, dan itu menjadi titik balik dalam kehidupannya. Saya akan perjuangkan keadilan di Afrika Selatan. Saya akan memperjuangkan keadilan, tidak boleh orang itu ditindas, dibeda-bedakan, dihina oleh orang kulit putih yang menghina orang kulit hitam. Nah, dari situ dia terus memperjuangkan keadilan sebagai pengacara dan sebagai orang yang terlibat dalam politik. Nah, kemudian ada satu kali dia bergaul juga dengan orang-orang yang Kristen. Kemudian orang-orang Kristen mengajak Mahatma Gandhi ke gereja di Afrika Selatan. Tetapi gereja Afrika Selatan juga didominasi oleh orang-orang kulit putih. Dan pada waktu itu ya Mahatma Gandhi mau masuk ke gereja untuk beribadah. Kemudian orang kulit putih menolak dia. Orang kulit hitam tidak boleh masuk ke gereja. Ya, gak boleh, gak layak. Ini hanya untuk orang-orang kulit putih. Pengalaman itu berulang lagi, ketidakadilan, diskriminasi, dan juga rasis. Dan akhirnya Mahatma Gandhi kecewa kepada orang-orang Kristen, tetapi dia mempelajari khotbah Yesus di bukit ini. Mahatma Gandhi dalam kehidupannya sangat menghargai khotbah Yesus di bukit dari pasal 5, Matius 5 sampai 7 ini. Dan dia menyimpulkan suatu kalimat bahwa saya sungguh menghargai dan menghormati Yesus Kristus dan khotbahnya, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen yang adalah pengikut Yesus Kristus karena dua pengalaman tersebut. Sehingga pada akhirnya kita tahu meskipun dia banyak bergaul dengan orang Kristen, dia tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah beribadah di gereja, tetapi uniknya di dalam kehidupan Mahatma Gandhi, dia sering membaca Matius 5 sampai 7. Ya, bahkan dijadikan sebagai saat teduhnya sehari-hari. Mengasihi musuh, berbelas kasihan, berbahagialah orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Jadi saat teduhnya setiap hari, sebelum memulai pekerjaan, dia katakan saya harus baca khotbah Yesus di bukit dulu. Supaya pikirannya tenang dan benar, seperti itu ya. Wah, ini adalah suatu keunikan dari kehidupan orang yang non-Kristen terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa mengubahkan orang yang non-Kristen juga kok. Ya, meskipun orang non-Kristen itu bukan umat pilihan atau akan menolak Kristus, tetapi firman Tuhan itu betul-betul berkuasa. Sehingga di dalam kehidupannya sebagai ahli hukum dan juga pejuang politik, ketika dia kembali ke India, dia mengadakan sebuah gerakan, yaitu gerakan untuk mengusir penjajah. Pada waktu itu India juga dijajah oleh Inggris. Dan kemudian dia mengusir penjajah bukan dengan bambu runcing, bukan dengan senjata, tetapi dengan gerakan anti kekerasan atau yang kita tahu sebagai ahimsa ya. Sebutannya ahimsa, dia revolusi, dia protes dengan tidak ada senjata. Dia revolusi dengan mulutnya saja, tidak merusak, tidak membunuh. Dia revolusi bahkan pernah jalan ratusan kilometer menunjukkan dia itu betul-betul tidak suka terhadap penjajahan dan diskriminasi yang terjadi. Dia betul-betul menggerakkan hati banyak orang India. Ratusan ribu orang itu sangat menghargai Mahatma Gandhi. Dan di usianya yang ke-79 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika dia ada pertemuan besar dan dia diminta orang untuk berdoa pada waktu itu, ada seorang pemuda ekstremis, pemuda Hindu yang tidak suka dengan gerakan Mahatma Gandhi yang anti kekerasan. Pemuda punya semangat, punya kekuatan, bunuh saja penjajah. Pada akhirnya dia benci, dia ambil senjata api, pistol, dia bawa ke pertemuan tersebut. Dan ketika Mahatma Gandhi diminta untuk berdoa di depan pertemuan yang begitu besar itu, si pemuda ini langsung dengan cepat mengambil pistolnya dan menembakkan dengan jarak dekat kepada Mahatma Gandhi, dan Mahatma Gandhi tewas seketika. Orang non-Kristen dibunuh. Orang non-Kristen memperjuangkan keadilan. Orang non-Kristen dianiaya. Orang non-Kristen betul-betul mau menerapkan khotbah dari Yesus Kristus. Bagaimana dengan orang Kristen? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pada akhirnya Mahatma Gandhi mati, jenazahnya diarak oleh orang-orang India, ratusan ribu mengiringi ke pemakamannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu kisah unik yang berkaitan dengan
khotbah Yesus di bukit. Ya. Kita sebagai orang-orang Kristen, tentu sikap kita harusnya melebihi Mahatma Gandhi. Melebihi orang yang non-Kristen yang menghargai khotbah Yesus di bukit. Bukan berarti kita harus baca Matius 5-7 menjadi saat teduh kita setiap hari terus ya. Tidak. Tetapi kita mau terus kembali kepada firman dan melakukan firman Tuhan, mengikuti teladan Yesus, menghargai Yesus Kristus, dan juga menghargai apa yang Yesus hargai, mengasihi orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen. Seperti Yesus mengasihi mereka dengan memberikan pemberian yang terbesar yang bisa diberikan oleh manusia, yaitu adalah firman Tuhan. Bukanlah materi kita, bukanlah uang kita. Uang itu mau dibawa kemana sih? Siapa yang mati bawa uang? Dibawanya di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan dibawa sampai setelah kematian. Ya, firman Tuhan menjadi berkat yang besar yang sebenarnya kita bisa berikan kepada banyak orang. Berkat-berkat jasmani itu sebagai sarana supaya orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya tidak salah kita menolong orang-orang yang butuh kebutuhan jasmani. Tetapi kita tahu bahwa semua orang itu butuh kebutuhan rohani. Yaitu butuh firman Tuhan. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu sekalian, khotbah Yesus di bukit itu ditulis oleh Rasul Matius yang dulunya adalah pemungut cukai. Dan tema besar dari Injil Matius itu bicara soal Yesus Sang Raja. Yesus mau diperkenalkan oleh Matius sebagai Raja atas seluruh bangsa. Ya, sangat sayang ketika orang Yahudi berpikir menunggu Mesias berarti raja atas bangsa Yahudi. Padahal Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah raja dari seluruh segala bangsa. Yesus katakan kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus adalah raja surga. Dan Yesus akan menyatakannya di akhir zaman bahwa seluruh dunia akan bertekuk lutut di hadapan Yesus yang adalah sang raja itu. Dan ketika Rasul Matius menulis Injil Matius perlahan-lahan, dia mau memperkenalkan Yesus ini keturunan Daud, dia adalah raja juga. Tetapi bukan hanya raja dari orang Israel, raja bangsa Israel, raja orang Yahudi, tetapi melebihi itu. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan pada bagian ini ketika Rasul Matius menulis tentang khotbah Yesus di bukit, pikiran Matius tertuju kepada kerajaan Allah. Karena Yesus adalah raja. Kerajaan Allah, pemimpinnya adalah Allah. Pemimpinnya adalah Raja Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus berkhotbah, Yesus seringkali berkhotbah dengan tema kerajaan Allah. Nah di sini yang menjadi penekanan dari Rasul Matius. Matius ingin menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Raja yang duduk di atas tahtanya dan memberikan firman, arahan kepada banyak orang. Dan kita bisa tahu waktu Matius mengatakan tentang Yesus adalah raja dan bicara soal kerajaan Allah, kita tahu ketika ada firman mengatakannya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara tentang Yesus Kristus, cari dulu Yesus Kristus. Tapi bukan hanya Yesus Kristus, tetapi kerajaannya. Kerajaannya yang seperti apa? Bicara soal kerajaan Allah, bukan bicara soal perintah-perintah Yesus Kristus saja, tetapi bicara soal warga kerajaan Allah. Bicara soal wilayah dari kerajaan Allah itu seperti apa. Itu namanya kerajaan. Kerajaan ada pemimpin, kerajaan ada wilayah atau tanahnya, dan kerajaan juga ada rakyatnya. Maka waktu Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dari kerajaan Allah, Yesus sedang mengajarkan bahwa carilah pemimpin kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Carilah peraturan-peraturan kerajaan Allah. Carilah wilayah kerajaan Allah, yaitu mana? Gereja. Gereja adalah wilayah kerajaan Allah di bumi ini. Lalu carilah warga kerajaan Allah, carilah jiwa-jiwa. Ketemu orang-orang Kristen. Kita bisa tahu bahwa orang Kristen hidup di dalam dunia ini bukan sendirian saja. Tetapi ada orang-orang Kristen yang lain yang berjuang sama-sama untuk menaati firman Tuhan. Jadi waktu kita bilang soal gereja, kita bukan bicara soal diri kita saja, tetapi bersama dengan orang-orang Kristen yang lainnya.
Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan bahwa dia katakan perusahaan korporat terbesar itu bukanlah perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau kita tahu ya perusahaan yang terbesar zaman sekarang, saya sempat cari di internet, yang terkaya itu perusahaan apa? Terus disebutkan perusahaan Microsoft, ya perusahaan Amazon, perusahaan Walmart, ya perusahaan Apple, ya mungkin juga yang lebih kecil lagi Starbucks, yang lebih kecil lagi Alfamart, Indomaret, gitu ya. Perusahaan terbesar korporat itu bukan perusahaan-perusahaan yang cari uang. Tapi perusahaan yang terbesar secara korporat itu adalah gereja. Aset gereja di seluruh dunia begitu banyak dan begitu mahalnya. Member gereja ya seluruh dunia paling banyak yang mengikuti Kristen maupun Katolik itu 2,9 miliar, melebihi agama-agama yang lain. Betapa besar kerajaan Allah di bumi ini. Kalau mau dihitung dari dulu sampai sekarang, kerajaan Allah itu begitu kaya. Aset gereja di kota-kota besar, gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Kristen pengen dapat ya lokasi-lokasi yang strategis di tengah kota. Ya. Terus ada pemimpinnya, jemaatnya banyak. Kalau mau digabungkan, terlepas dari denominasi yang muncul, ini adalah perusahaan yang terbesar. Ini adalah kerajaan Allah secara fisik, bukan secara rohani lagi. Nah di sini ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah wujud dari munculnya kerajaan Allah. Anak Allah datang ke dalam dunia. Selama 30 tahun Yesus silent. Dia sunyi, sepi. Tetapi umur yang ke-30 tahun dia mulai melakukan mujizat, memanggil para murid, dan di atas bukit di Galilea, Yesus memberitakan firman kerajaan Allah, yaitu khotbah Yesus di bukit ini. Yesus disebut sebagai greatest missionary. Misionaris terbesar di sepanjang sejarah dunia adalah Yesus Kristus. Dan kita semua orang Kristen adalah misionaris kecil, layaknya Yesus Kristus. Di dalam pembahasan di kelas persiapan sekolah minggu, ya kita sebulan sekali ya kalau guru-guru sekolah minggu yang melayani itu sebulan sekali kumpul sebagai persekutuan, sebagai persiapan mengajar firman Tuhan. Terus kemudian ada pembahasan soal misionaris. Siapa sih misionaris itu? Terus di dalam bahan Show Me Jesus itu ya, bahan kurikulum yang kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, di situ dikatakan bahwa misionaris itu ya semua orang Kristen. Tetapi kenapa ada pembedaan misionaris, saya bukan. Ada orang itu misionaris, saya bukan. Padahal kita semua misionaris kok. Kita bertugas untuk menjalankan perintah Yesus mengabarkan Injil. Nah, jawabannya adalah buku tersebut menjelaskan definisi misionaris itu. Misionaris adalah orang Kristen yang pergi ke daerah jauh untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sana. Terus kemudian saya pikir, itu berarti saya dong ya. Saya jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ke Jawa Tengah, kota Solo gitu ya. Oh ada misionarisnya juga nih, setengah misionaris mungkin ya. Meskipun nanti jadi ada pendeta juga. Tapi maksudnya misionaris berarti orang yang pergi ke tempat yang jauh yang belum ada Injil. Orang yang ke pulau itu mungkin ya tadi di Maluku Utara, di Indonesia banyak sekali pulau. Kita mau nggak ya jadi misionaris Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin nggak misionaris penuh waktu, tetapi setengah waktu. Yuk kita coba yuk libur lebaran seminggu, kita ke satu pulau gitu ya. KKR regional di sana, terus coba memberi sembako, terus kasih Injil. Itu menjadi misionaris paruh waktu pergi ke daerah terpencil untuk cuma memberitakan Injil Kristus. Mungkin kita sebut cuman ya, tetapi betul-betul berharga. Ya, di masa libur mungkin kita bisa menjadi misionaris part-time. Nah, kenapa Yesus dikatakan sebagai misionaris terbesar? Karena hanya Yesus yang melakukan perjalanan terjauh dari surga ke dunia. Yesus diutus oleh Allah Bapa, sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus menjadi misionaris terbesar, dari surga turun ke dalam dunia, mengabarkan Injil di provinsi Galilea, mengabarkan Injil di Yudea. Dan kita semua bertugas sebagai misionaris. Kita jangan pikir kita orang Kristen saja, pengikut Yesus.
Kita harus menyadari bahwa identitas kita adalah misionaris juga yang mengikuti teladan Yesus Kristus. Ada seseorang yang terinspirasi dari Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang bernama David Livingstone ya. Dia juga seorang Skotlandia, dia mengabarkan Injil di Afrika Selatan. Kalau zaman dulu ada seorang Hindu pergi ke Afrika Selatan, bekerja di sana, memperjuangkan keadilan di sana. Nah, sekarang betul-betul ada orang Kristen yang mengikuti teladan Yesus Kristus, dan dia pergi dari Skotlandia, dari Inggris, kemudian memasuki Afrika Selatan, dan dia mengabarkan Injil kepada orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam. Dia mau membalik semua arus zaman yang tadinya mendiskriminasi orang hitam. Dia betul-betul cinta sekali kepada orang hitam, dan bahkan ketika dia mati, dia berlutut di kamarnya, dia berdoa dengan sakit yang begitu parah, dia mati sambil berlutut, dan dia kasih wasiat bahwa jantungku ini aku berikan kepada orang-orang Afrika Selatan. Kubur jantungku di sebuah pohon, lalu taruh jantungku itu di sana, itu menunjukkan bahwa hatiku mencintai orang-orang kulit hitam. Hatiku mencintai orang-orang Afrika Selatan, hatiku untuk mereka. Tolong, surat wasiatnya demikian. Dan David Livingstone mati. Dan di dalam kehidupannya dia pernah mengatakan bahwa I never made a sacrifice. Jauh-jauh pergi dari negara yang jauh, pergi ke Afrika Selatan, dia katakan itu bukan pengorbanan. Jauh-jauh dia mengabarkan Injil, diancam, mau dibunuh, disiksa, menderita, itu bukan pengorbanan. Kalau bicara soal pengorbanan, lihat kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus turun dari surga, meninggalkan tahtanya yang mulia untuk datang ke dalam dunia ini. Itu baru pengorbanan. Kita melakukan firman bukan pengorbanan. Kita pelayanan bukan pengorbanan. Itu memang seharusnya sebagai pengikut Kristus. Lalu ketika kita berhasil melakukan pelayanan, kita cuma katakan, aku hamba yang tidak berguna. Aku cuma melakukan apa yang aku lakukan. Harus lakukan karena aku sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kalau mau melihat pengorbanan itu lihat kepada Tuhan, bukan kepada kita. Kita ini manusia yang rendah, kita manusia yang berdosa, kita manusia yang lemah di hadapan Tuhan. David Livingstone katakan bahwa Tuhan itu cuma punya satu anak, satu putra. Dan dia berikan putranya yang tunggal sebagai misionaris. Bapak Ibu Saudara sekalian yang adalah orang tua di tempat ini, kalau punya anak laki-laki, Bapak Ibu Saudara mau menyerahkan anak laki-laki sebagai misionaris? Kebanyakan pasti nggak mau lah, nanti mati muda gimana? Seperti Jim Elliot, baru mendatangi orang-orang di suku Amazon, ya, di hutan-hutan tersebut, baru coba mengabarkan Injil berkali-kali, kemudian umur 27 tahun, Jim Elliot akhirnya ditombak oleh orang-orang suku Auka, dan akhirnya mati, nyawanya dibuang di sungai. Meninggalkan istri maupun anaknya. Siapa yang mau jadi misionaris? Tetapi Bapa di surga punya satu anak saja, dan dia mau mengutus anaknya sebagai misionaris. Oh, itu adalah anugerah yang begitu besar untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi kepada khotbah Yesus di bukit. Kita hanya membahas ayat 1-2 saja, yaitu sebuah prolog yang ditulis oleh Rasul Matius. Nah, di sini Matius menjelaskan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid Yesus kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Pada waktu itu Yesus duduk di atas bukit Galilea. Ingat bahwa Yesus lahir di Bethlehem, itu provinsi Yudea di selatan. Di sini ada Sungai Yordan. Di sini Sungai Yordan menelusuri provinsi Yudea sampai provinsi Galilea. Nah, di provinsi Galilea di utara ada Danau Galilea. Di sini Yudea ada Bethlehem, ada Yerusalem, ada Yeriko. Di tengahnya ada Samaria, di atasnya ada Galilea, ada Nazaret, ada Kapernaum, ada Tiberias, ada Betsaida. Di situ kota-kota yang ada di Galilea. Terus ada Danau Galilea. Di situ Yesus tumbuh besar melayani di Nazaret, dia melakukan mujizat dan banyak orang ingin melihat siapakah Yesus Kristus yang begitu viral pada waktu itu. Dan kemudian Yesus Kristus melihat ada sebuah bukit di sana
Dan Yesus Kristus naik ke atas bukit. Dia naik ke atas bukit, terus kemudian dia duduk di sana, para murid datang kepadanya. Disitulah Yesus memberikan seminar pertamanya dalam kehidupannya. Sebagai profesor kehidupan, sebagai raja di atas segala raja, dia memberikan firman yang terang-terangan kepada banyak orang yang berkumpul di Galilea. Nah, apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini, yaitu ketika Yesus melihat banyak orang. Kita sudah biasa melihat banyak orang. Di gereja kita lihat orang, di pasar kita lihat orang, di jalanan kita lihat orang. Tetapi apakah kita melihat orang sebagaimana seharusnya kita melihat orang? Apakah kita melihat seseorang sebagaimana Yesus Kristus melihat orang tersebut? Disinilah kita belajar ketika Yesus melihat orang banyak berkumpul, dia memandang dengan pandangan yang penuh kasih dan melihat kebutuhan setiap orang, yaitu apa? Firman Tuhan. Yesus melihat dia butuh firman, dia butuh firman, dia butuh firman. Maka pada waktu itu Yesus mengambil keputusan untuk naik ke bukit, untuk memberitakan firman. Di sini kita bisa belajar bahwa waktu Yesus melihat, itu dengan cara pandang yang benar. Seperti Allah melihat. Manusia seringkali melihat manusia yang lain sebagai properti. Seperti layaknya kondektur maupun penumpang kereta melihat Mahatma Gandhi. Ini cuman manusia rendah. Manusia yang miskin. Manusia yang tidak ada jabatan. Manusia yang bodoh, jelek, non-Kristen pula. Ya. Tetapi Yesus ketika melihat orang itu, dia melihat dengan cara Allah melihat. Ini adalah gambar dan rupa Allah. Ini adalah sesamaku manusia. Ini adalah objek yang layak aku kasihi. Ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang terbaik di antara seluruh ciptaan. Dan dia adalah manusia yang berdosa juga. Yesus melihat dengan cara yang tepat. Dan di sini kita belajar di dalam teologi bahwa kita pun sebagai seorang Kristen yang memiliki kerohanian, kita harus bisa melihat segala sesuatu itu dari perspektif Allah. Ini namanya adalah Christian worldview, cara pandang Kristen. Ketika kita punya kacamata yang benar, ketika kita kacamatanya bening, kita akan melihat apa yang sebenarnya. Tapi kalau kacamata kita merah, biru, kita akan melihat sesuatu itu ada warnanya. Warna merah, biru, atau hitam sekalipun ya. Karena itu bagaimana kita melihat dunia ini. Dan ketika kita memiliki cara pandang Kristen yang alkitabiah, kita bisa bersikap secara tepat juga terhadap segala situasi. Misalkan kita bisa melihat bahwa apa tujuan hidup kita. Ya, siapakah manusia itu, siapakah Allah itu. Semua harus dari cara pandang Alkitab. Baru kita bisa menemukan kebenaran. Dan ada salah satu kutipan hikmat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu hikmat terbesar adalah bagaimana kita bisa melihat dari perspektif surgawi. Dari cara pandang Allah melihat. Berarti kita harus mendekati surga dulu. Baru kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Kalau kita hanya di bumi terus, kita lihat dari perspektif manusia berdosa. Kita nggak akan menganggap manusia yang lain juga sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yesus mengajarkan bahwa kita melihat seseorang, ya cara pandang kita akan mempengaruhi perilaku kita juga. Akan menentukan keputusan kita selanjutnya seperti apa. Dan cara pandang yang benar adalah kita harus memiliki hati yang takut akan Allah. Ya, kita mau melihat segala sesuatu dengan hati yang takut Allah. Tuhan melihat yang lain itu dengan cara bagaimana sih? Ya, Tuhan mau melihat itu kita di dalam perbuatan, perkataan kita seperti apa sih? Dan ketika Yesus melihat banyak orang, tindakan yang Yesus adalah naik ke atas bukit. Nah, ini adalah tindakan yang unik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang praktis. Karena Yesus melihat banyak orang dan mau memberikan firman Tuhan, Yesus cari posisi yang strategis untuk pemberitaan firman Tuhan itu boleh diberitakan kepada banyak orang. Ini layaknya gereja ya. Gereja itu harus punya fokus utama yang bisa memberitakan firman Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir ibadah, ujung-ujungnya apa? Kita sedang memberitakan firman Tuhan. Mulai dari votum, ya, mulai dari salam, mulai dari puji-pujian, mulai dari warta,
Ya, mulai dari ke, eh, firman Tuhan ya, dan juga sampai doksologi, doa berkat, semua ujung-ujungnya apa sih? Kita sedang merenungkan firman dan memberitakan firman Tuhan. Dan sini Yesus naik ke atas bukit supaya mudah dilihat orang dan juga mudah didengar orang. Kita tahu telinga manusia itu ada di atas kepala kita. Itu menunjukkan bahwa telinga ini sangat penting yang akan mempengaruhi seluruh keberadaan hidup kita, tubuh kita. Kita dengar apa, kita menuju ke sana. Ya, kita punya pikiran apa, kita lakukan itu. Dan waktu Yesus naik ke atas bukit, ya sederhana. Supaya suaranya ini bisa didengar oleh telinga-telinga yang lain. Supaya suaranya bisa fokus, jelas didengar. Dan orang-orang banyak bisa melihat siap Yesus yang sedang berbicara. Itulah kenapa ya biasanya ada panggung, bahkan gereja-gereja klasik maupun di Eropa, ada juga cabang GRI di Kelapa Gading, itu mimbarnya itu di atas gitu ya. Kayak sangkar burung gitu ya. Sangkar burung di atas, pengkhotbahnya harus naik tangga dulu gitu ya, untuk bisa khotbah. Supaya apa? Supaya pemberitaan firman Tuhan tuh kita bisa tahu, oh ini datangnya dari surga, datangnya dari otoritas Tuhan. Dan kemudian kita bisa dengar dengan jelas. Nah, ada yang mengaitkan bahwa kenapa Yesus di bukit? Karena ya Tuhan orang Israel, ini banyak orang non-Kristen, orang-orang bukan pilihan menganggap Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan gunung. Karena seringkali menampakkan diri di gunung. Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Gunung Karmel, Tuhan menampakkan diri dengan mujizat api yang dilakukan oleh Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Itu Gunung Karmel. Bukit Sion sebagai tempat Bait Allah Yerusalem berada. Di bukit juga. Ya, maka nanti GRI Semarang itu cukup alkitabiah Bapak Ibu sekalian ya. GRI Semarang itu ada di bukit tertinggi dari kota Semarang. Bukit Sari. Ya, Bukit Sion seperti itu ya. Terus kemudian ada gunung apa lagi ya yang menyatakan bahwa Tuhan tuh Allah yang maha tinggi. Tuhan tuh berada di tempat yang maha tinggi. Dan kita itu di bawah saja. Nah, di sini Yesus Kristus bertindak sebagai raja di atas segala raja, dia sebagai guru di atas segala guru, dia memberitakan firman kepada seluruh dunia. Ini tindakan yang pertama yang Yesus lakukan ketika melihat banyak orang. Dia bertindak sesuatu. Yang kedua, dia itu duduk. Ini unik kan? Kalau mau suara kita lantang, suara kita besar, keras, berdiri dong. Tapi Yesus duduk. Ini seperti siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan guru yang malas mengajar, bukan. Tetapi seperti dosen. Ya, dosen di kampus, dia duduk nggak masalah. Tetapi mengajarkan suatu pengetahuan yang sangat penting. Di sini Yesus duduk, berarti apa? Dia memiliki otoritas, dia memiliki wibawa, dia memiliki suatu pesan yang sangat penting yang diberikan secara tenang. Makanya disebutnya seminar. Ya, kalau pemberitaan Injil berkhotbah misalkan ya, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus berdiri. Tetapi ketika mengajar firman Tuhan dengan tenang, dengan otoritas firman Tuhan, dia duduk di atas bukit, dan suaranya pasti lebih kecil juga. Maka semua orang akan mendengar dengan seksama. Apalagi orang yang paling jauh duduk. Ya, dia coba lihat Yesus yang mendengar, yang memberitakan firman dengan tenang, dengan duduk. Ya, Yesus sedang memberitakan kebenaran. Lalu di situ kita bisa tahu bahwa para murid itu inisiatif. Ya, mungkin memang ada tradisi kalau para rabi-rabi yang sedang duduk di tempat umum, nah di situ memang guru-guru itu sedang mau mengajarkan sesuatu kepada banyak orang. Sehingga ketika Yesus duduk, wah para rasul itu juga memiliki respons bahwa aku harus datang mendekat kepada Yesus. Aku kan rasulnya Yesus Kristus. Ya, aku kan pengikutnya Yesus Kristus yang secara khusus dipanggil oleh Yesus Kristus. Aku harus datang dekat dengan Yesus Kristus dan mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, inilah kenapa ya para murid itu langsung datang kepadanya. Ini sebuah tradisi yang mengajarkan bahwa para guru kalau mau mengajar itu dia dengan duduk dengan santai saja, ya tidak harus dengan keras-keras suaranya, tapi sedang mengajar suatu hal yang penting buat para muridnya. Nah, di sini kita belajar juga bahwa sebagai murid Kristus kita mau datang kepada Kristus.
mau mengikuti Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sangat wajar, yaitu sebagai manusia kita itu bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Kenapa ada orang yang kulit hitam, kenapa ada orang yang kulit putih, ada yang kulit coklat, itu kan menurut ilmu pengetahuan, ya. Itu kan memang karena manusia beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada di sana. Adam dan Hawa satu suku kok. Kita semua suku Adam, suku Hawa. Kenapa kulitnya bisa beda, bentuk tubuhnya bisa lebih tinggi dari yang lain ya, orang-orang bule, terus kemudian ada yang lebih kecil, itu karena kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada di dunia ini. Bukan tiba-tiba Tuhan ciptakan, ini orang kulit hitam ciptakan gitu ya, orang kulit putih ciptakan, enggak. Itu karena kita yang beradaptasi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita diciptakan dengan tubuh yang beradaptasi, nah di dalam kerohanian kita juga kita harus beradaptasi dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus ada di mana kita ikuti. Kalau zaman dulu Yesus Kristus hadir secara fisik, maka kita ikuti terus kalau kita memang pengikutnya. Ya pengikut Yesus Kristus, rasul-rasul tuh ikut terus kemana Yesus pergi. Ke desa, ke kota, ke bait Allah, ke tempat yang bukan bait Allah, ke rumah orang, ketemu orang yang marginal, ketemu orang yang sederhana. Yesus ketemu dan kita yang ngikut kan, kita kan ngikut, kita yang beradaptasi. Bukan Yesus yang suruh beradaptasi dengan kita. Maka waktu kita lihat Yesus duduk, kita ikut datang kepada Yesus Kristus. Kita dengar Yesus Kristus. Nah inilah gunanya ya. Orang-orang yang datang dekat mendengar Yesus Kristus, dia bisa mendengar lebih jelas perkataan Yesus Kristus. Tetapi kita sekarang Bapak Ibu sekalian bersyukur dengan teknologi yang ada ya, mikrofon, ya dengan panggung yang ada. Kita duduk dimanapun dengar jelas suara pengkhotbah. Kita bisa baca firman Tuhan secara tertulis ini dengan akses yang luar biasa. Kita bisa datang kepada firman Tuhan dimanapun kita berada. Ini suatu privilege, hak istimewa dari Tuhan sendiri. Dan kemudian Yesus Kristus menggunakan mulutnya berbicara dan mengajar mereka. Yesus memberikan kata-kata yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran yang akhirnya dicatat oleh Matius dan akhirnya disebarkan sudah ribuan tahun dan juga kepada banyak orang, yaitu adalah khotbah Yesus di bukit. Perkataan Yesus bukanlah perkataan yang salah, bukan perkataan yang ambigu, bukan perkataan yang sesat, bukan perkataan yang jahat, tapi perkataan Yesus adalah perkataan yang kudus, yang benar, yang mulia, yang mau menjelaskan tentang kebenaran dari Allah sendiri. Inilah kehebatan dari perkataan Yesus Kristus. Dan di dalam pendahuluan ini kita bisa melihat tentang mata Yesus, tubuh Yesus, maupun juga mulut dari Yesus Kristus. Kita bisa belajar dari teladan Yesus Kristus. Mata Yesus memandang dengan cara yang benar. Tubuh Yesus bersikap secara tepat juga di waktu yang tepat di Bukit Galilea. Dan perkataan Yesus tidak ada perkataan yang salah, yang tidak tepat, melainkan perkataan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Lalu barulah Yesus Kristus memberikan firman tentang ucapan-ucapan bahagia. Di sini kita belajar bahwa Yesus Kristus memberikan kunci bagaimana orang itu memiliki kebahagiaan. Bagaimana orang itu betul-betul diberkati oleh Tuhan. Diberkati berarti disertai Tuhan. Diberkati berarti diberikan kekuatan dan diberikan sukacita oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan Yesus Kristus memberikan kata-kata bahagia, ya, ucapan-ucapan bahagia supaya orang bisa mengerti bagaimana manusia itu hidup di hadapan Allah. Yesus menggunakan emosi tentang sukacita. Ya, mengajarkan sukacita yang benar itu karena apa? Ada sukacita yang salah, ada sukacita yang benar. Sukacita yang benar adalah berasal dari Tuhan dan juga betul-betul memiliki perasaan Tuhan itu sendiri. Itu adalah sukacita yang benar. Tapi sukacita yang salah adalah berasal dari dunia ini. Dari keberdosaan manusia, kita bisa senang ada ketidakadilan, kita bisa senang ketika kita melakukan hawa nafsu kita bisa senang kalau punya banyak uang. Kalau kita bisa senang dari dunia ini,
Untuk apa Tuhan? Itulah kenapa ada orang-orang ateis. Kalau saya bisa senang menjalani kehidupan sehari-hari dengan hidup yang bebas, untuk apa ada Tuhan? Padahal ya sukacita itu bukanlah sukacita yang surgawi. Itu sukacita yang kedagingan. Dan sukacita itu pasti sementara. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus mengajarkan tentang emosi yang benar di hadapan Allah. Berbahagialah, 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 diberkatilah. Kalau diberkati sukacita dong. Tetapi juga kita bisa tahu bahwa ada duka cita yang salah, ada duka cita yang benar juga. Justru kalau kita berdosa harus sedih, harus menyesal, harus minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melihat terjadi ketidakadilan, ya kita berduka cita juga. Ya kita bisa berduka cita secara kudus, kita bisa bersuka cita secara kudus. Tetapi kita juga bisa berduka cita dengan alasan yang tidak kudus, yang tidak benar. Tapi kita juga bisa bersuka cita dengan alasan yang benar. Di sini Yesus mengajarkan tentang keseluruhan hidup kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Ya bagaimana orang yang diberkati Tuhan, bagaimana orang yang tidak diberkati Tuhan. Nah, dari Matius 5 ayat 1-2 ini Bapak Ibu sekalian kita bisa mempelajari sikap dan teladan Yesus Kristus. Kita siapa Bapak Ibu sekalian? Kita adalah orang Kristen. Kita adalah pengikut Kristus. Kita yang harus ikut Yesus, bukan Yesus yang ikut kita. Kita harus belajar dengan rendah hati kepada Yesus Kristus dan meneladani apa yang Yesus lakukan. Dengan mata Yesus kita mau melihat sesama dengan mata Yesus. Dengan tubuh Yesus Kristus, kita juga bisa menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan mulut Yesus, kita pun mau memberitakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik untuk kemuliaan kerajaan Allah. Kiranya melalui khotbah Yesus di bukit, kita semakin ingat kembali siapakah diri kita, Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana seharusnya kita hidup menjalani kehidupan di dunia ini. Memasuki masa-masa yang berganti dalam kehidupan kita. Setiap musim-musim kehidupan itu ada, kita butuh hikmat dari Kristus untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan tepat. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur boleh diberikan kesempatan kembali melihat karya Tuhan yang begitu besar di dalam khotbah Yesus di bukit 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, tetapi justru menjadi garam dan terang bagi dunia yang berdosa. Bagaimana Yesus mengasihi semua orang, dan bagaimana Yesus berkorban bagi kami umat yang berdosa ini, yang boleh menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk mau belajar mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Kami mau mengasihi Yesus Kristus, kami mau mengasihi Allah Tritunggal dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Pimpinlah hidup kami Tuhan, supaya kami pun juga bisa terus mengasihi Tuhan dan juga menaati perintah Tuhan, menjalankan amanat agung, dan juga mengasihi sesama manusia. Berkatilah hidup kami Tuhan, pimpinlah kehidupan kami selanjutnya, kiranya Roh Kudus boleh menopang setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.